Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Summa tas'adul hafazatu minal ghadi ma'ahum amalun salihun. Kemudian naiklah oleh malaikat hafazah minal ghadi, daripada esoknya, ma'ahum, bersama mereka malaikat hafazah, amalun salihun, yaitu amal saleh dari seorang hamba. Lahu nurun, bagi amal itu ada cahaya. Tastaksiruhul hafazatu, yang menganggap banyak akan amal tersebut oleh malaikat hafazah. Wa tuzakkihi, dan menganggap suci oleh malaikat hafazah akan amal tersebut. Hatta idan tahau bihi ila sama'is saniyati, sampai apabila telah sampai, sehingga apabila telah sampai oleh malaikat hafazah bihi, dengan membawa amal tersebut, ila sama'is saniyati, ke langit yang kedua. Qalal malaku, maka berkata oleh malaikat yang ditugasi langit kedua, qifu, berhentilah kamu, wadribu bihadal amali wajha sahibihi, dan pukulkan olehmu dengan ini amal pada wajah si empunya amal. Fa innahu arada bihi aradad dunya, maka sesungguhnya si empunya amal, yaitu menghendaki ia dengan amalnya, aradad dunya, akan barang-barang dunia. Amaroni Rabbi, telah memerintahkan akan daku Rabbi, oleh Tuhanku, an la ada'a amalahu, akan bahwa tidak membiarkan ia akan amal, akan bahwa tidak membiarkan oleh aku akan amalnya dia, yatajawazuni ila ghairi, melewati oleh amal itu akan daku, ila ghairi, kepada malaikat yang selainku. Fatal'anuhul malaikatu hatta yumsiya, maka melaknat akan si empunya amal oleh malaikat-malaikat yang ada di langit kedua, hatta yumsiya, sampai sore hari. Wallahu a'lam bissawab. Segini, saudara-saudara sekalian, malam hari ini kita masih mengkaji hadis yang sangat panjang yang diriwayatkan oleh Imam Ibnul Mubarak
di dalam kitabnya Az-Zuhud. Begitu juga Imam Al-Mundhiri di dalam kitab Targhib wa Tarhibnya, dan dinukilkan oleh Imamul Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin ini, berbicara bagaimana proses amal ibadah yang dilakukan oleh seorang anak manusia di alam dunia ini. Saudara, malam hari ini kajian kita akan membahas tentang langit kedua dari 7 lapis langit yang ada. Langit kedua. Jadi dalam setiap hari dari perbuatan orang mukallaf itu dicatat oleh malaikat, namanya malaikat hafadzah, malaikat yang nyatetin amal harian yang dilakukan oleh seorang anak manusia. Apa aja yang dilakukan oleh dia dicatat oleh malaikat hafadzah. Amaliyah yang baik maupun amaliyah yang buruk, Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat ilmu, maha tahu terhadap apa yang dilakukan oleh hambanya. Tapi dalam manajemen Allah ada malaikat yang nyatat, karena manusia suka bantah dari apa yang dia lakukan, kagak ngaku padahal dia yang ngerjain, nuduhnya orang lain. Kayak orang kentut, yang kentut dia, siapa yang kentut? Kan dia. Manusia suka begitu. Maka adalah namanya malaikat itu disebut malaikat hafadzah. Jadi nggak bisa mengelak dari apa yang dia kerjakan di dunia ini. Ada orang ibadah Masya Allah, dia baca Quran, Yasin, Masya Allah, bagus baca. Dia baca salawat, dia baca zikir yang paling afdal, la ilaha illallah, dia baca. Dia baca tasbih, pokoknya amalannya bagus, bagus banget amalannya, cakep yang dikerjakan itu dari amalan yang dikerjakan. Kemudian dibawa amalan itu oleh malaikat, laporan harian. Amalan tersebut dibawa oleh malaikat, yang mana amalan itu cahayanya luar biasa, terang benderang, cakep, sampai malaikat hafadzah pun demen amalan orang ini. Banyak amatin, cakep, bagus. Begitulah malaikat hafadzah memuja-memuji dari amalan yang dikerjakan
oleh si hamba tersebut. Sampai ini amalan luar biasa, tahlil sampai 100, banyak, cakep. Dibawa ke langit oleh malaikat hafazah dengan sangat gembira, dengan sangat girang, dengan senang, luar biasa dari amalan itu hamba yang dikerjakan. Dibawa ke langit. Masuklah ke langit pertama. Alhamdulillah wa syukrulillah. Di langit pertama, setiap langit itu ada security-nya, ada satpamnya, malaikat. Tiap langit itu ada malaikat penjaga, ada security door-nya. Setiap langit ada pintu detektor. Maka ketika masuk ke langit pertama, dia lolos amal tuh. Malaikat di langit pertama muja-muji juga. Luar biasa ini orang ini amalnya. Subhanallah, cahayanya luar biasa. Masya Allah, ini orang cakep, ini ibadahnya. Dipuji-puji oleh malaikat di langit pertama. Diizinkan oleh malaikat yang ada di langit pertama untuk terus, karena tidak bunyi detektornya. Sampailah pada akhirnya naik ke langit kedua. Jaraknya kalau jalan 500 tahun antara langit ke langit itu. Kalau jalan kita malaikat dari cahaya cepat. Sampai pada akhirnya malaikat hafadhah masuk di langit kedua. Di pintu langit kedua, malaikat hafadhah kemudian bunyi. Tuh kayak tadi tuh bunyi tuh. Tuh. Bunyinya tuh. Tuh, nit. Itu langit kedua bunyinya kayak gitu tuh. Dia naik ke langit kedua. Pas di langit kedua bunyi detektornya. Nit. Kata malaikat penjaga langit kedua kepada malaikat hafadhah yang bawa amal si hamba tersebut, yang dipuji-puji oleh malaikat hafadhah dan malaikat langit pertama. Puji-puji, bunyi di langit kedua, nit bunyi. Akhirnya ketika bunyi stop. Begitu kata malaikat langit kedua, tidak boleh. Tapi ini amalan cahayanya banyak. Dia baca Quran, dia baca tasbih, dia baca la ilaha illallah, cakep. Kenapa harus di stop?
Kata malaikat langit kedua, kifu, berhenti, stop. Wadribu bihadzal amal wajha sahibi, lemparin ini amalan ke muka yang ngerjain, buang, buang. Amal cakep kayak begini, kenapa disuruh dibuang? Kan cahayanya banyak. Ya, itu menurut kamu. Tapi tidak, ini detektor bunyi. Saya ini malaikat yang ngejaga amalan orang yang menceng niatnya. Ini orang amalannya menceng niatnya, ndak benar amalannya, enggak benar di mana? Ini detektor adalah detektor urusan niat yang enggak lempeng. Ini orang biar kamu tahu, baca Yasin, baca tahlil, baca tasbihnya, ngarepin berkat, besek, ngarepin besek. Kemarin di hari keempat, kelima nggak datang, nggak ada besek, nggak ada besek. Dia punya niat, arepannya arepan dunia, ngarepnya dunia, begitu. Gitu. Ente lihat aja prosesnya, coba dicek di amalan ente. Dia rebutan kue yang di piring enggak? Begitu. Itu dia. Itu dia. Saya ini malaikat yang tukang jaga begituan. Dia ini emang baca Yasin, baca tasbih, baca tahlil 100, iya 100, ndak salah. Tapi fa innahu arada bihi aradad dunya, dia punya kepengenan adalah barang-barang dunia, barang dunia kepengenannya. Enggak ini, enggak lembang. Dan saya adalah malaikat yang disuruh dan ditugasi oleh Allah. Tidak boleh orang yang semacam ini amalnya, amal semacam ini ngelewati saya untuk menuju langit ketiga. Tak bisa. Buang. Maka malaikat hafadoh yang tadinya muji-muji ganti melaknat. Gitu, nggak bener nih orang, terkutuk nih orang. Padahal baca Quran, padahal baca tasbih, padahal baca la ilaha illallah, bukan nyolong, apalagi nyolong. Ini ada malaikat-malaikat yang misinya khusus ngurusin hati. Makanya dalam lagu Indonesia Raya itu, bangunlah jiwanya. Hati dulu dibangun, biar lempeng. Ada orang lagi dibawa lagi ke langit, lolos lagi langit pertama, langit kedua, buang. Ini azannya enak, azannya enak. Tapi dia, ente nggak tahu, dia pengen diambil mantu sama tetangga masjid. Niatnya ketahuan. Ketahuan kalau niatnya nggak benar, niatnya nggak benar. Ada detektornya, detektornya. Anda benar niatannya, ketahuan. Jadi kata malaikat, saya ini diperintah oleh Allah. Amalan orang yang model begini niatnya kagak boleh.
lewat ama saya. Ini orang punya motivasi lain. Motivasi lain. Nggak benar dia. Nggak benar. Ada orang amalnya bagus, santunan yatim, bawa ke langit. Dia minta buat santunan yatim, bawa ke atas sama malaikat hafadoh. Lolos di langit pertama, langit kedua, bunyi detektornya, nit. Loh, ini bagus. Iya, ini niatnya ndak benar. Yatim disiksa dari jam 7 sampai jam 12. Suruh nungguin, bukannya nyenengin yatim, nyusahin yatim, mana belum sarapan lagi. Begitu, dari jam 7, bagi aja langsung. Begitu. Mana yang ceramahnya tentang bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana enggak enaknya jadi yatim. Bapaknya enggak ada, yatimnya nangis. Ini penceramah bukan nyenengin, nangisin yatim. Ini enggak benar ini. Yatim ada, udah kasih pergi. Yang diceramain itu yang kaya-kaya, yang pelit nih, biar dia nyantunin. Ini nyeritain yatim, nggak ada bapaknya, anaknya di sini. Gitu anaknya. Dia sedih dia. Mana suruh baca puisi lagi. Ayah. Begitu. Jadi dia sambil nangis. Oh, ini sih nyeksa yatim, bukan nyenengin. Ajak aja ke Dufan. Dah, main naik apa dah. Biar dia girang. Namanya nyenengin yatim. Jangan disiksa yatim. Hari pagi yatim sampai dohor, jam 12 belum kelar karena penceramah belum datang. Dia mesti nungguin aja. Ini ndak bener ini. Menceng niatnya. Menceng. Begitu. Jangan kita orang seduluan. Biar dia pergi, pergi. Biar dia girang. Begitu. Karena yatim enggak butuh nasihat. Yatim butuhnya amplop sama berkat. Bener nggak? Oh iya, bagi aja. Begitu, bagi aja. Saya juga dulu mau begitu tuh, diprotes sama anak Jakarta. Bagi aja, ditonton gitu. Dulu mau enggak, kalau maulid tuh Sabtu saya bagi. Lama-lama ini enggak bagi-bagi yatim. Udah kemarin, biar enggak disiksa. Tapi enggak mau, siksa aja. Kata teman-teman kita jadi panitia. Asal disiksa juga. Aduh. Udah bener-bener kagak disiksa tadinya. Suruh siksa aja. Ya udah tampilin dah. Begitu. Sian. Biar yatim enggak jadi dagangan. Biar niat kita lempang, santunin aja. Kasih. Bagi dia yang banyak. Bayarin sekolahnya biar bagus. Tuh kayak begitu. Jadi malaikat ini bagian ngecek. Kalau langit pertama ngecek gibah. Ini langit kedua nih ngerapihin niat nih. Begitu. Jadi kalau orang itu berbangga-bangga dengan niat mereka, nggak benar niatnya, langsung bunyi detektornya. Jadi alangkah beruntungnya orang yang tidak ada kerinduan dalam amal ibadah yang dikerjakan dengan pujian orang. Terserah dah, mau orang puji mau orang celak urusan dia. Begitu. Berbuat baik aja. Begitu, berbuat baik aja. Biar benar. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan
wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa orang yang berharap berjumpa dengan Tuhannya, dapat balasan indah dari amal soleh, ibadah yang dikerjakannya, maka dia kudu beramal soleh dan lempengin niat. Tandanya, kata malaikat langit kedua, kifu, diem kau, wadribu bihadal amal wajasobi, lemparin amalan ini ke muka yang ngerjain. Emang apa? Fa innahu arada bihi aradad dunya. Dia menginginkan dengan amalan itu barang-barang dunia. Jadi lempengin niat itu penting. Lempengin niat bagus. Ulama-ulama itu, kenapa sih orang kampung sebut lebaran anak yatim? Kita sih nggak usah ributin judul, tapi isinya berbuat baik di awal-awal lembaran tahun baru bagus. Dah mau judulnya lebaran, lebaran dari mana? Udah dari mana, ke yang penting orang nyantun, daripada ente nyalahin bulu nyantuin kagak begitu. Udah mau judul lebaran kayak apa, kayak nyenengin, kayak berbagi, kayak itu mau judul, yang penting mau ngasih begitu. Sian yatimnya begitu, yatim. Jadi kita juga begitu. Ada orang ngaji cakep, ngaji cakep, dibawa ke atas oleh malaikat hafazah, langit pertama lolos, langit kedua bunyi nit 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 bunyi. Kata malaikat yang kedua, buang, ini bagus ngaji. Enggak, dia niatnya di rumah banyak cucu berisik, jadi dia enggak lempeng niatnya, berisik puyeng di rumah banyak cucu, mendingan ke majelis. Jadi niatnya belum lempeng dia. Tuh kita sih, wih cakep ngaji, begitu. Kita malaikat hafadho aja bagus, karena emang dia kerjanya nyatet aja. Kan ada yang bagian forensik yang lebih tahu, ya kan? Forensik itu tahu. Ini nih bagian forensik. Malaikat-malaikat di langit nih. Jadi amalan kita tuh, kita harus sebelum malaikat deteksi, kita deteksi dulu. Supaya amalan kita jangan kata bagus, belum tentu zahir bagus, karena enggak cukup dengan zahir doang, batin juga kudu bagus. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah melainkan agar mereka mengabdi kepada Allah, tulus beragama, lempengin motivasinya. Nikah begitu, ada motivasinya. Ada yang motivasinya kecantikan, ada motivasinya kekayaan, ada motivasinya darah kuning, biru apa kuning? Darah biru. Ada motivasinya agama. Ini motivasi. Begitu, motivasi menikah. Kalau dia motivasi nggak benar, puyeng menikah, puyeng, jadi nyenut. Tapi kalau motivasinya benar, diterima sebagai nikah ibadah. Kan disebut ini acara sakral, sakral katanya gitu. Saksiin malaikat banyak ini, begitu. Kayak lihat aja tuh KUA, udah begitu aja dah tuh. Bahasanya itu udah begitu dah tuh. Itu niat dia yang lempeng. Kata Nabi, man nakaha lillah wa ankaha lillah
faqad istahaqqa wilayatullah. Siapa orang yang nikahnya niatnya lillah, wali yang nikahinnya niatnya lillah, maka sungguh dia berhak mendapatkan kecintaan dari Allah. Berkah, enggak bakalan sengsara orang nikah, rezekinya banyak dengan nikah, asal niatnya yang benar, niatnya yang benar. Jadi niat ini yang lempeng, niat ini. Sebab apa? Sebab di langit kedua ada malaikat yang ditugasi untuk ngecek motivasi. Apakah motivasinya dunia ataukah motivasinya ibadah lillah. Motivasinya, ada orang ke Mekah itu pakai lillah ayatnya, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dalam surat apa? Ali Imran, walillah ala nasi hijjul bait, pakai lillah. Kata Imam Sulaiman Jamal dalam syarah daripada tafsir Jalalain Al-Futuhat Al-Ilahiyah, syarah daripada tafsir Jalalain, kata beliau, limadha adafahuma ilaihi ta'ala ma'annal ibadati kullaha mudafatun ilaihi. Kenapa dalam haji dan umroh pakai lillah, padahal semua ibadah juga memang lillah? Karena motivasi haji dan umroh ini macam-macam. Ada motivasinya mau ngadepin sidang karena KPK udah mau panggil, umroh dulu. Ada begitu. Motivasinya aradud dunya, mencari barang-barang dunia. Motivasi yang baik dalam ibadah apa ya, makan ke, minum ke, biar punya nilai, jangan dinilai jelek, supaya dinilai bagus. Apa aja motivasinya lillah. Pakai sarung BHS, syukur, disetor sama Allah, gede ganjarannya dibanding atlas. Iya, asal niatannya bagus. Innallaha azza wa jalla yuhibbu an yara asaroni amihi li abdi. Allah itu demen nikmat yang diberikan sama si hamba diunjukin ama Allah. Niatnya ngunjukin ama, niatnya syukur, nggak apa-apa. Saudara mau pakai BHS atau BHS merek Atlas, boleh hasil santunan. BHS boleh hasil santunan, gitu. Sian marbot misalnya, kasih merek Atlas, nggak apa-apa. Pokoknya baju, saudara pakai jas, nggak apa-apa. Niatnya yang lurus, niatnya. Begitu, saudara pakai baju compang-camping, dekil, kumal, kucal, biar dikata sufi,
Iya sufi, sulit finansial. Niatnya yang lempeng aja, yang gagah. Karena takwa mau bukan pada pakaian, takwa mau pada hati. Saudara pakai baju yang mahal di setoran Allah, gede ganjarannya, karena syukurnya besar. Saudara pakai yang murah, enggak apa-apa, yang penting niatnya lurus, karena motivasinya bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Jiwa dulu. Saudara pakai motor PCX, enggak apa-apa, yang Matic enggak apa-apa, begitu silakan, apa aja. Mau Lamborghini enggak apa-apa, yang penting motivasinya benar, kesyukuran sama Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya jangan di langit kedua di stop oleh malaikat. Sebab di langit kedua malaikatnya kerjaannya mengontrol motivasi, motivasinya akhiratkah atau motivasinya duniakah. Dalam masalah hadis niat saja ada namanya Muhajir Ummu Qais, hijrah ke Madinah karena biar dapat cewek cakep. Muncullah hadis innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibu aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ini berbicara motivasi. Saudara mau jalan-jalan, silakan. Niatnya menghibur diri agar supaya semangat lagi ibadahnya. Jadi harus pakai motivasi yang baik. Jangan motivasi yang menceng dari tuntunan agama. Enggak apa-apa. Kalau motivasinya lurus, boleh. Olahraga silakan. Zaman dulu juga ada balap lari. Zaman Nabi aja balap lari sama Sayyidatuna Aisyah. Enggak apa-apa. Yang penting niatnya yang baik. Singkatnya, kita ngaji niat yang baik, kita nyantun yatim niatnya yang baik, kita sedekah niatnya yang baik, kita baca Quran niatnya yang baik, niatnya yang baik-baik, niatnya. Sebab di langit kedua malaikat bakal berkata, kifu wadribu bihadal amal wajha sahibih innahu arada bi amalihi aradad dunya amarani rabbi an la ada'a amalahu yatajawazuni ila ghairi. Di langit kedua malaikat bilang, stop, buang ke bumi lagi, jangan kasih Allah. Ini orang niatnya menceng Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah saya, kagak boleh orang yang niatnya duniawi sehingga melewati daripada saya, yakni langit kedua. Namanya ini malaikat yang ngejaga urusan-urusan niat, motivasi, iradat, bais, motivasi. Jadi kita melangkah tuh dari rumah, mau kerja, keluarlah dari rumah dengan kaki kiri, keluar bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula
wala quwata illa billah. Ya Allah, saya kau suruh wabtagu min fadlillah, saya disuruh mengais rezeki. Saya keluar dari rumah mau mengutin rezeki yang malam udah diorak-orak dengan ratib, dengan Quran, walau sa'ain, dengan sallallahu Muhammad, dengan dalail. Hari ini mau mengutin, menjemput kata orang-orang, ngoraknya malam di langit. Wa fis samai rizqukum, di langit rezeki kita. Mengutinnya di bumi. Rezekimu adanya di langit, maka gedor pintu langit. Diajarin sama Nabi baca Waqiah, baca apa saja, sampai ada sahabat baca sholawat banyak. Kata Nabi, idan tukfa hammak wa yughfar dambuk wa tuqda hajatuk wa yaksuru rizquk. Kalau kau udah banyak baca sholawat, kesusahanmu dihilangin sama Allah, dosamu dirontokin oleh Allah, hajatmu dikabul oleh Allah, rezekimu dibanyakin. Nabi yang bilang. Itu namanya balasan. Maka kita orang beribadah yang benar, biarkan itu bagian Allah. Tugas kita mengabdi, tugas kita beribadah aja. Andai pun kita niatnya belum lempeng, jangan tinggalin amal soleh seperti pertemuan yang lalu. Walaupun niatnya belum lempeng, jangan tinggalin amal soleh. Jadi biar terbiasa ngerjain amal soleh. Jadi nanti kalau Allah kasih angkat derajat, tinggal dilempengin doang niat. Amal soleh udah lolos, yang belum lolos niatnya. Kalau kita enggak amal soleh, niat doang enggak nemu. Wong niat mau SMP, amal soleh SD. Kita mau SMP SD kagak, enggak bisa. Gue ikhlas, lah ikhlas ya kagak ibadah, enggak ketemu. Jadi ikhlas itu adanya sesudah ibadah. Jadi ibadah aja, walaupun kita motivasinya belum benar, enggak apa-apa. Pelan-pelan dengan kita ngaji, moga Allah benarin. Kita punya motivasi, kita punya keinginan, kita punya dorongan hati, agar supaya kita lolos dari langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata amalan itu berat. Ini yang membuat Mu'ad bin Jabal nangis waktu diminta oleh Khalid bin Ma'dan. Kata Khalid, saya minta diajarin satu hadis saja dah, tapi enggak banyak-banyak, tapi satu hadis ini cukup. Ini ternyata satu hadis ini panjang juga. Ini belum 3, 4, 5, 6 nih, udah 2 kali ngaji. Ini berbulan-bulan ini kita ngaji, masih ngomongin langit aja dari ibadah-ibadah kita. Jadi tiap langit ada malaikat bawaban yang nungguin pintu langit. Kita harus belajar ilmu akhlak tasawuf agar pelan-pelan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita taufik dan hidayah, dirapihin hidup kita, ditata ulang hidup kita, dirancang kembali penataan pola kita hidup supaya kita lempeng. Pergi kita ke dokter, bukan dia yang nyembuhin, Allah. Cuman Allah nyuruh kita berobat, maka berangkatnya ganjaran gede. Berangkatnya cuman bakalan disuap, dicolok-colok hidungnya, enggak apa-apa.
biar napasnya bagus begitu. Kalau rada gede mah bolongnya jadi enak begitu. Enggak apa-apa, ibadah asal niatnya bener. Kalau kagak dicolok kagak diobatin, ya udah colok aja dah begitu. Colok ya enggak apa-apa, bagus begitu. Ada orang demen banget nyolok hidung, enggak apa-apa. Jadi yang penting motivasi kita lempeng. Makan, niat kita bukan karena makanan, karena untuk ngambil kekuatan biar kita kuat ibadah. Jadi makanan dapat ganjaran, makanan dapat tidur, niatnya mengistirahatkan badan untuk besok ibadah. Niatnya mengistirahatkan badan begitu, sehingga ketika dikasih melek ganjaran besar, ketika dikasih mati surga karena punya niat besok mau baca sholawat. Saya ya Rabb, kalau kau beri saya hidup, saya mau baca sholawat lagi besok, saya mau baca Quran lagi besok. Jadi niatnya yang bagus-bagus agar supaya kita nih di langit kedua lolos. Ketika malaikat langit kedua bunyi detektornya, fatal'anuhul malaikatu, maka melaknat orang tersebut dan amalannya oleh malaikat semuanya, hatta yumsia, sampai petang hari. Terkutuk tuh orang, terkutuk. Manusia mau pajak, cakep tuh orang, cakep orang, karena dia ngelihatnya lahir. Sedang ini malaikat mah kerjaannya amalan-amalan batin. Wong takwa tuh ada dua, ada takwa zahir, ada takwa batin. Ini malaikat yang di langit ini kerjaannya nanganin takwa batin, dan ini yang paling penting. Ternyata tidak semua amal soleh diterima sama Allah begitu. Padahal amal itu soleh, banyak juga penghalang-penghalang. Jadi untuk menuju surga enggak gratis. Jadi kita kudu ngaji ilmu akhlak tasawuf supaya kita mengerti bagaimana menata dan memanage daripada kita punya hati. Moga-moga Allah beri kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Allah beri taufik kita untuk takwa zahir, Allah beri taufik kita untuk takwa batin. Amalan kita semuanya moga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, meski banyak kekurangan di sana sini dari apa yang kita kerjakan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Saya mau nggak banyak-banyak ngajinya, satu materi aja, materi langit kedua. Segini ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin, silahkan. Sebelum nanya, saya mau ngomong dulu. Saya ini nanti minta disampaikan sama pengurus taklim.